Audio Jungle. Halo semuanya, kami dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta ingin membawakan materi pengukuran risiko. Ya, kita mulai aja ya sekarang. Pengukuran risiko. Audio Jungle. Berawal kita harus mengetahui, ini ada tahapannya, yaitu pertama kita harus memahami dulu karakteristik, jenis, pokoknya macam-macam mengenai perusahaan kita. Kita harus paham betul tentang perusahaan kita, lalu identifikasi berbagai jenis risiko yang bakal kita hadapi. Terus setelah kita udah mengetahui, bakal kita ukur ya untuk menentukan relasi pentingnya, dan untuk memberikan informasi atau memperoleh informasi. Nanti kita bakal kombinasi dengan peralatan yang membantu penanganannya. Oke, pengukuran risiko bakalan ngebahas apa aja kita kali ini. Terdapat 4 poin yang bakal kita bahas kali ini. Pertama yaitu adanya konsep pengukuran risiko. Kita harus paham dulu konsep tentang pengukuran risiko. Setelahnya yang kedua itu kita harus mengetahui manfaat pengukuran risiko. Yang ketiga yaitu yang ketiga dimensi pengukuran risiko. Dimensi seperti apa dimensi pengukuran risiko tersebut nanti kita bakalan tahu ya. Yang keempat yang terakhir adanya teknik pengukuran risiko. Kita bakalan tahu cara menghitung teknik pengukuran risiko itu gimana. Di sini yang pertama kita membahas pengukuran risiko. Di konsep pengukuran risiko ada apa ini? Ya, ada menurut para ahli yaitu Dapman nih. Saya bacakan suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami exposure terhadap suatu pekerjaan. Ada kata exposure di sini. Exposure itu objek atau nilai yang bakal menghadapi resiko tersebut ya. Nanti selanjutnya bakal dijelasin lagi lah. Di sini mengetahui besar atau kecilnya resiko dari ini ya, konsep pengukuran resiko tersebut. Terus bisa melihat dampak dari resiko tersebut terhadap kinerja perusahaan ya. Terus sekaligus bisa melakukan prioritas risiko. Manakah yang lebih penting, mana tidak yang bakal ambil terlebih dahulu. Ini selanjutnya tadi konsep sudah, manfaat pengukuran risiko ya, konsep sekiranya paham ya. Setelah ini manfaat dari pengukuran risiko itu saya bacakan ini aja ya, keywordnya penting itu untuk menentukan kepentingan relatif. Kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Cara yang dapat diterima atau yang paling baik ya, itu dari manfaatnya. Selanjutnya ada dimensi yang diukur. Kita agak asingnya risiko ada di sini. Di sini ada diagram horizontalnya berbentuk dampak, sedangkan vertikalnya yaitu kemungkinan atau berapa kali sering terjadi ya. Itu ada kuadran-kuadrannya nanti ya, bisa dibaca lah ya dengan diagram. Secara frekuensi kerugian nanti berapa kali terjadi ya, kan yang di vertikal itu berapa kali terjadinya, sedangkan yang di dampak itu seberapa besar pengaruh ini yang garis kuning ya, seberapa besar pengaruh bagi perusahaan. Dimensi yang harus diukur. Tadi kan ada frekuensi sama dampak, ya kan? Frekuensi menggunakan kejadian parahan kerugian. Ada apa aja di slide kali ini? Faktor yang mempengaruhi ya. Faktor yang mempengaruhi adanya sifat bisnis. Soal ini sama halnya kayak jenis ya. Kita harus paham bisnis kita tuh bisnisnya di mana sifatnya. Kalau kita udah memahami sifat bisnis kita akan mudah mengetahui peluang resiko yang bakal kita hadapi. Besar perusahaan, makin besar perusahaan, maka semakin pula resiko yang bakal terjadi ya, besar lah ya. Tersedianya tenaga ahli. Kalau tenaga ahli yang mumpuni berkualitas
misal harga saham atau penjualannya dari sektor keuangannya. Oke, di sini ada apa nih, bergantung atas tingkat keparahan, bukan preferensi, jarang terjadi sebagian besar. Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut, paling tidak kita mengetahui nilai rata-rata dari kerugian. Nah, kita gampang mengetahui kiranya rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran berapa. Terus yang kedua, kerugian variasinya. Nah, dari risiko tersebut dalam satu objek akan berdampak ke objek lainnya kayak gimana lagi sih gitu ya. Oke, kiranya begitu lah ya. Terus ada dampak keseluruhannya terakhir dari pengukuran dimensi, cakup dua dimensi tadi. Nah, di sini kita dapat menentukan tingkat keparahan. Oke, apa aja yang bakal ditampilkan oleh slide ini? Kita lihat dulu. Di sini ada peristiwa, kerugian, sama akibat dari kerugian tersebut. Oke, kerugian. Oh, di sini kerugian dibagi menjadi dua namanya ya. Kerugian langsung, nah pasti kerugian tidak langsung. Betul kan ya? Kerugian langsung yaitu harta bendanya, sedangkan kerugian tidak langsung terganggunya kelancaran operasi bisnis. Oke, di sini ada contohnya yaitu resikonya mengalami kebakaran. Oh, dari kerugian langsung nih harta bendanya misalkan rusaknya gedung mencapai sekitar 300 juta, sedangkan kerugian tidak langsungnya biaya pemulihan gedungnya. Jadi kan yang tadi langsung berdampak pada kerusakannya, sedangkan ini tidak langsungnya kita harus memenuhi biaya pemulihan gedung, total jadi 700 juta. Di sini, nah ini nih yang paling kita tunggu, oke? Teknik pengukuran risiko. Ada berapa aja ya teknik pengukuran risikonya? Yang pertama ada distribusi probabilitas. Yang kedua ada nosional risiko atau nilai hipotesis. Yang ketiga ada sensitivitas risiko. Yang ketiga ada ini volatilitas risiko. Dan yang ini terakhir kayaknya pendekatan VAR. Kita bahas satu-satu ini ya. Yang pertama yaitu distribusi probabilitas. Kita bacakan definisinya. Kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah kemungkinan kejadian atau hasil. Oke. Nah, di sini dikatakan probabilitas dilambangkan dengan angka dari 0 sampai 1. Dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin dan 1 menandakan kejadian yang pasti. Di sini kita membahas konsep tentang probabilitas. Konsep sampel atau kejadian atau peristiwa. Katanya ini di sini ada beberapa bagian ya. Bayangkan suatu kejadian set S, kemungkinan kejadian atau hasil kejadian. Oh, ini set S-nya. Sedangkan yang di sini bayangkan E atau subsetnya itu bagian kecil dari total S, set S-nya yang tadi ya. Di sini set S-nya contohnya jumlah tabrakan mobil di wilayah tertentu. Oh, ada jumlah tabrakan, terus ini orang-orang berusia 25 tahun meninggal dunia. Terus kalau misalkan contoh yang di ini yang E-nya, subsetnya jumlah tabrakan mobil mewah yang harganya lebih besar 25 juta. Oke, ini lebih spesifik ya yang E-nya dari set S yang tadi. Setiap kejadian diberi bobot W, jumlah keseluruhan kejadian. Maka probabilitas P adalah, nah kalau peristiwa dengan bobot yang berbeda, rumusnya PE sama dengan WE per WS. Sedangkan yang di sini peristiwa dengan bobot yang sama, langsung saja kayaknya ya, PE sama dengan E per S tanpa bobot ya, tanpa W-nya tadi. Pasti ini yang terakhir peristiwa probabilitas tidak terjadinya peristiwa KES E per S atau P sama dengan 1 per P aja kali ya. I sama dengan 1 kurang P, oke gitu. Oke, di sini ada contoh soalnya mengenai probabilitas tadi.
suatu sampel terdiri dari 10.000 buah mobil Medan sewa sejumlah 9.000 buah seharga di bawah 25 juta dan sebesar 1.000 buah berharga 25 juta lebih. Untuk mobil yang berharga 25 juta lebih diberi bobot 2. Nah, itulah probabilitas dan bawah yang tadi ya, berarti 25 juta ke atas. Di sini yang ditanya probabilitas terjadinya kebakaran si mobil sedan mewah tadi. PS sama W dikali E per W dikali S. Kalau Anda dapat angkanya segitu sama dengan 2/11. Ini yang dengan bobot ya, kira 2/11. Sedangkan yang bobot yang sama langsung aja E per S, 1.000 per 10.000. 1.000 yang tadi ya, dari 1.000 buah yang ini yang 25 juta lebih lah mobil sedan mewahnya. Dengan peluang 1/10. Sedangkan probabilitas terjadinya kebakaran E per S hasilnya 9/10 ya. Oke, paham ya tentang probabilitas. Selanjutnya ada apa lagi nih? Oh, ini masih tentang probabilitas, yaitu penafsiran distribusi probabilitas. Oh, ini ada penafsirannya. Pertama katanya ada peristiwa yang saling pilah atau bebas mutually exclusive event. Ini katanya dua peristiwa saling pilah apabila terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain. Yang kedua katanya jika dua atau lebih peristiwa yang mutually exclusive, maka probabilitas terjadinya salah satu peristiwa adalah jumlah probabilitas masing-masing peristiwa. Rumusnya P atau B sama dengan PA ditambah PB. Oke, tinggal dijumlah aja ya berarti ya. Contohnya ini nih, dikasih contoh yang ini mutually exclusive event atau kejadian yang bebas. Total kerugian timbul akibat suatu tuntutan berkisar 0, 10.000, 100.000, 500.000 atau 1 juta. Jadi misalkan probabilitas kerugian 100.000-nya 1/10, sedangkan yang 500.000 1/20. Maka probabilitas terjadi kerugian 100.000 dan 500.000 adalah, tinggal ditambahin aja berarti 1/10 ditambah 1/20 sama dengan 3/20. Kan tinggal ditambahin aja, tergantung soalnya ya. Selanjutnya ada ini masih penafsiran yang kedua, itu compound event. Compound kan ya bacanya bener ya, compound. Terjadinya dua atau lebih peristiwa terpisah selama jangka waktu yang sama. Ya, berarti ada kata-kata yang peristiwa terpisah selama jangka waktu yang sama. Jika terjadi salah satu peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lainnya. Oke, ini ada gambaran apa lagi nih yang merasa dibahas? Oke, di sini katanya terbakarnya gudang A dengan peluang 1/20 dan Anda tidak sama dengan ya, tidak sama dengan lokasi dan waktunya atau berbeda ya. Terbakarnya gudang 1/10 karena ini tadi yang definisi awal peristiwa yang terpisah. Di sini ada apa lagi nih? Kita tunggu ya. Oke, dia mengirimkan beberapa opsional nih. Yang pertama katanya gudang A terbakar, gudang B tidak. Yang kedua ada gudang B terbakar, gudang A-nya tidak. Terus yang ketiga, tidak terjadi kebakaran kedua gedung, tidak terjadi kebakaran gedung. Yang keempat apa nih? Oke, terbakarnya kedua gedung. Oke, ini angkanya ya, tinggal ini tadi kan 1/20 yang gudang A, yang gudang B 1/10, tinggal dihitung aja sih ya. Kalau yang gudang B tidak terbakar jadi 1 dikurang 1/20 atau 1/40 aja ya gitu ya. Hasilnya udah diketahui segini, maka jumlah probabilitas keempat peristiwa itu harus 1 sama dengan 1 karena ini udah opsional yang bakalan kejadian, yang bakalan terjadi, maka hasilnya bakalan 1. Selanjutnya ada conditional event atau peristiwa atau kejadian bersyarat. Bagaimana jika dua peristiwa yang terpisah tidak beda? Oke, di sini bakal dikasih gambaran. Ada peristiwa A, iklan promosi. Terus yang ini mungkin maksudnya peristiwa B ya, naiknya penjualan. Maka karena kan kejadian yang bersyarat, maka misalkan iklan promosinya itu bagus, maka naik penjualannya akan naik gitu.
Ini dikatakan probabilitas terjadinya A dan B adalah PA dan B sama dengan PA dikali PB per A atau PB dari A, PB dikali PA atau B. Oke, kali ini depannya lihat ya, misalkan depannya B, maka PB dikali PA atau per B. Misal nih ya, PA-nya memiliki peluang 1/40, PB 1/40. Sini misalkan PA per B-nya sama dengan 1/3. Oke. Sama-sama 1/40 ya, gedung A dan gedung B. Apabila salah satu gedung terbakar, maka 1/40 dikali ini aja tadi 1/3 sama dengan 1/120. Selanjutnya terjadi kebakaran pada kedua lokasi, maka 3 kemungkinan termnya atau opsinya adalah nih, misalkan ada kebakaran pada kedua lokasi. Nanti opsi terbakarnya A, yang B-nya tidak ya, gedung A yang terbakar, gedung B tidak. Terus yang kedua, gedung B-nya terbakar, gedung A-nya tidak. Nah, pasti yang ketiganya Audio Jungle. Yang ketiganya apa nih? Tidak terbakar A maupun B. Nah, hasilnya segini ya. Tadi yang terbakar A tidak terbakar B 2/120 sama ya. Terbakar B dan tidak terbakar A juga 2/120. Yang tidak terbakar sama sekali ya, hasilnya 115/120. Terus maka probabilitas keempat kejadian adalah digabungkan saja. Hasilnya ya kan, hasilnya sampai dengan 1. Karena pasti 1 karena kemungkinan bakalan terjadi nih. Selanjutnya ada ini masih mengenai distribusi probabilitas ya. Ini jenisnya di sini yang bakal dibahas. Pertama ada distribusi binomial. Distribusi binomial ini adalah distribusi probabilitas dengan variabel diskrit yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Apa aja kira-kira? Banyak percobaan adalah tetap. Ingat ini, banyak percobaan adalah tetap. Setiap percobaan mempunyai 2 hasil, yaitu gagal, iya atau tidak. Probabilitas sukses sama pada setiap percobaan. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Ini rumusnya ya, bisa kalian pahami, baca, oke? Oh, di situ ada juga keterangannya. Oke. Itu yang tadi sebut itu faktorial, oke? Silakan dibaca. Ingetin tadi ya ciri-cirinya yang binomial. Selanjutnya ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi yang bervariabel diskrit yang mempunyai nilai n yang besar dan nilai p yang kecil. Oke, di sini kan kemudian nilai n-nya besar, tapi nilai p-nya kecil nih. Distribusi Poisson. Rumusnya ini nih, baca F dan kurang K. Ini amdal sama dengan amdal pangkat K dikali E pangkat min amdal per K faktorial. Ini keterangannya nih ya. E-nya itu basis logaritma atau koefisien yang sudah tetapan sekitar segitu, oke? Amdalnya bilangan real positif. Selanjutnya apa nih? Oke, jenis yang ketiga nih, distribusi normal. Distribusi normal mempunyai variabel kontinu. Oke, di sini ada yang kontinunya nih, ada kontinu. Kalau di distribusi normal ini ada kontinu. Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Berupa normal berbentuk lonceng, simetris. Distribusi normal memiliki 2 parameter, rata-rata dan standar deviasi. Ada standar deviasinya nih dia. Terus nilai tertinggi puncak rupanya adalah rata-rata. 2 total bentuk normal adalah 1. Rumusnya sebagai berikut. Nah, terang itu ada ya. V-nya itu udah koefisien tetap 3,14. Oke. Ada semua bakunya ya. Selanjutnya kayaknya bakal mau ngebahas teknik pengukuran yang kedua nih. Oh ya, nosional risiko. Tadi yang kedua nosional risiko. Apa katanya di sini nih pengertiannya? Nilai hipotesis menentukan batas atas besarnya nilai yang menghadapi risiko. Di sini ada contoh, PT Antam akan menjual emas 2 bulan lagi. PT Antam sudah membuat kontrak volume penjualan harga dalam US dollar mengikuti harga satu pengiriman emas. Risiko apa yang akan dihadapi? Ada batas, pokoknya nilai hipotesis batas. Selanjutnya ada ini teknik pengukuran ketiga, ada sensitivitas. Sensitif nih. Kata-katanya sensitif. Apa nih katanya nih? Pengukuran risiko dengan metode sensitivitas sangat populer dan banyak digunakan karena beberapa alasan nih katanya nih.
Cara sensitivitas merupakan cara yang sangat mudah dibandingkan dengan cara yang lain. Mudah nih tampaknya ya teman-teman. Pokoknya yang mudah katanya nih. Terus selanjutnya, masih sensitivitas nih. Apalagi nih kira-kira? Masih ini nih. Mengukur penyimpangan target sebagai akibat pergerakan satu unit variabel pasar, atau dengan kata lain seberapa sensitif suatu eksposur apabila faktor penentu mengalami perubahan. Oke. Di sini ada pemisahan rumus nih. Pemisahan rumus ET sama dengan 1,2 ditambah 0,8 delta IT. Keterangannya ya, kita bacakan. ET-nya itu perubahan nilai tukar, delta IT-nya perbedaan suku bunga 0,8. Bukan koefisien yang tetap ya. Jadi untuk menggunakan sensitivitas sebagai ukuran risiko, kita perlu mengatakan paling tidak dua, variabel dependen dan variabel independen. Ada dua variabel ya kalau di sensitivitas itu. Terus yang ketiga yaitu ada volatilitas. Volatilitas adalah mengukur seberapa besar harga, tingkat pengembalian atau variabel lain berfluktuasi. Di sini katanya semakin tinggi fluktuasi atau gejolak suatu variabel, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Terus variabel yang bebas risiko tidak mengalami fluktuasi dalam dunia keuangan mengenal adanya risk free rate, yaitu tingkat pengambilan. Contohnya ini ada deposito. Aset dianggap bebas risiko adalah aset yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Itu contohnya di sini surat utang negara. Selanjutnya ada apa lagi nih teknik pengukuran risikonya? Masih volatilitas, masih mengenai volatilitas. Ada dua ukuran volatilitas yang sering dipakai, yakni pertama ada jangkauan, yaitu selisih antara kemungkinan hasil tertinggi dan hasil terendah. Terus yang kedua ada standar deviasi. Standar deviasi menggunakannya menunjukkan besarnya penyimpangan dari nilai ekspektasi. Penyimpangan dari nilai ekspektasi. Di sini ada contoh nih, ada 5 periode portofolio A dan portofolio B. Ada rata-rata dan standar deviasinya juga. Yang lebih besar mana nih? Yang portofolio B ya, yang lebih besar standar deviasinya. Dikatakan semakin tinggi standar deviasi maka semakin tinggi ketidakpastian atau semakin besar resikonya. B berarti yang besar. Terus yang terakhir ada value at risiko. Ini terakhir nih, teknik pengukuran risiko yang terakhir. Apa katanya di sini? Mengukur kerugian maksimum yang bisa terjadi dari suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Nilai VAR, kita bacanya VAR aja. Nilai VAR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nih, VAR sama dengan X ditambah Z dikali S per akar N. Ada keterangannya harus ada. Keterangannya di sini apa nih keterangannya nih? VAR adalah dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian berisiko.